Bab 1121, Peristiwa Masa Lalu yang Menyedihkan 1. Shen Xiu tertegun sejenak sebelum dia tersenyum. Xiao Xiao sepertinya tahu sesuatu. Shen Yan Xiao berkata, Xiao Xiao tidak akan pernah melupakan kakak Xiu yang telah menyelamatkan hidupnya. Shen Xiu tersenyum dan melambaikan tangannya. Menyelamatkanmu, lebih tepat jika dikatakan bahwa aku telah menyakitimu. Xiao Xiao, aku selalu bertanya-tanya betapa baiknya jika kau seperti itu di masa lalu, linglung dan bodoh sepanjang hidupmu. Sekarang setelah kau menjadi pintar dan kekuatanmu meningkat, aku tidak bisa bahagia. Shen Xiu menatap Shen Yan Xiao dengan sedikit kesedihan di matanya. Ia mengusap kepala Shen Yan Xiao, tetapi ada sedikit kekhawatiran di wajah tampannya. Terkadang, semakin sedikit orang yang tahu, semakin bahagia mereka. Aku berharap kamu bisa menjalani hidup tanpa beban. Kalau begitu, aku tidak keberatan melindungimu seumur hidupmu. Saudara Xiu, hati Shen Yan Xiao bergetar. Kata-kata Shen Xiu begitu tulus sehingga kekhawatiran dalam kata-katanya bocor. Shen Xiu memaksakan senyum dan berkata, Xiao Xiao, tidak masalah siapa aku. Kau hanya perlu tahu bahwa aku tidak akan pernah menyakitimu. Aku tertarik pada Sun Never Sets bukan hanya karena paman ketiga. Yang lebih penting, ada beberapa hal yang harus kuberitahukan padamu. Shen Yan Xiao terkejut. Dia tidak pernah melupakan perhatian dan kepedulian Shen Xiu padanya. Dia telah melindunginya tanpa suara selama lebih dari 10 tahun. Kakak Xiu, bagaimana kau tahu kalau darah elfku telah bangkit? Dia adalah kakaknya dan tidak peduli siapa dia, itu tidak akan pernah berubah. Shen Xiu menghela napas. Sebenarnya, saat kau pulih, aku tahu hal seperti itu akan terjadi suatu hari nanti dan kekuatanmu akan meningkat pesat. Aku yakin beberapa segel di tubuhmu telah dibuka. Dia tahu tentang segel di tubuhnya. Mata Shen Yan Xiao dipenuhi dengan keterkejutan. Xiao Xiao, aku menanam segelmu. Mata Shen Xiu dipenuhi dengan kesedihan. Kenapa? Shen Yan Xiao menatap Shen Xiu dengan bingung. Apakah karena Shen Xiu, kemampuannya disegel dan dia menjadi idiot? Shen Yan Xiao merasa sulit untuk mempercayai bahwa semua yang ada di tubuh ini adalah karena Shen Xiu. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia telah memperlakukannya dengan sangat baik. Shen Xiu menatap wajah Shen Yan Xiao yang ragu-ragu. Karena jika aku tidak melakukan itu, aku tidak akan bisa melindungimu. Kau tidak bisa melindungiku. Shen Yan Xiao semakin bingung. Apakah segel itu untuk melindunginya? Xiao Xiao, kamu tahu bahwa kamu menghilang selama beberapa waktu sebelum aku membawamu kembali ke keluarga burung vermilion. Apakah kamu tahu betapa mengerikannya perubahan dalam tubuhmu selama periode waktu itu? Meskipun kamu merasa sangat kuat saat ini, kamu tidak tahu bahaya yang tersembunyi di balik kekuatan semacam ini. Saat itu, aku merebutmu kembali dari orang lain dan mereka mengganggumu. Kamu akan menjadi semakin kuat, tetapi jika kamu terus berada di tangan mereka, kamu hanya akan menjadi alat mereka. Shen Xiu berhenti sejenak dan berkata, aku membawamu kembali dan menyegel semua kekuatan di tubuhmu, berharap kau bisa terus hidup seperti orang biasa. Kondisi mentalmu tidak disebabkan oleh segelku, tetapi orang-orang itu merusak sarafmu dan membuatmu menjadi orang bodoh yang hanya mendengarkan mereka. Namun, sekarang setelah segelmu dibuka, suatu hari mereka akan menemukanmu dan menemukanmu. Kau mungkin tidak tahu betapa pentingnya keberadaanmu bagi orang-orang itu dan begitu mereka menemukanmu, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk merebutmu kembali. Bab 1122, Peristiwa Masa Lalu yang Menyedihkan 2. Shen Xiu sedang berjuang dalam hatinya. Ketika dia menyadari bahwa Shen Yan Xiao sudah mulai pulih, dia seharusnya segera memperbaiki segelnya. Namun, ketika dia melihat Shen Yan Xiao memanggilnya saudara Xiu dengan mata jernih, dia tidak dapat melakukannya. Shen Xiu tidak tahan lagi melakukannya saat Shen Yan Xiao tersenyum seperti bunga, lembut dan menggemaskan. Dia tidak tahan lagi mengubah Shen Yan Xiao kembali menjadi melon kecil yang konyol itu. Dia mengira Shen Yan Xiao mungkin tidak akan menarik perhatian karena dia tahu betapa mengerikannya segel yang dia pasang padanya. Bahkan jika kekuatan yang dimiliki manusia telah pulih, selama kekuatan lain belum bangkit, orang-orang itu tidak akan menduga bahwa dia adalah bayi itu. Namun, saat dia merasakan 7 lapis pertama segel dewa telah terbuka, dia tahu bahwa semua itu hanyalah angan-angannya saja. Saat garis keturunan elfmu bangkit, segel di belakangmu tidak bisa lagi menekanmu. Segala sesuatu di tubuhmu akan perlahan pulih di masa depan. Xiao Xiao,
Kau tidak bisa lagi mundur. Shen Xiu berjuang dalam hati. Shen Yanxiao tidak bisa lagi kembali ke dirinya yang dulu. Dia hanya bisa terus maju tanpa jalan mundur. Saudara Xiu, orang-orang itu. Kata-kata Shen Xiu membuat hati Shen Yanxiao bergetar. Saat kata-kata Shen Xiu memecahkan sebagian besar misteri, sebuah ide langsung terlintas di benaknya. Mereka penyihir. Shen Xiu menyipitkan matanya dan perlahan mengangguk. Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam. Mereka menggunakan saya untuk eksperimen integrasi ras. Ya, Shen Yanxiao tiba-tiba merasakan suara berdengung di benaknya. Sebelumnya, dia penasaran mengapa tubuhnya begitu aneh dan mengapa Xiu tinggal di tubuhnya. Sekarang setelah dia menghubungkan kata-kata Shen Xiu dan Yun Qi sebelumnya, dia akhirnya mengerti alasannya. Yun Qi pernah berkata bahwa sebelum dia meninggalkan orang-orang itu, dia merusak jiwa dewa terakhir, sehingga penyatuan terakhir tidak dapat diselesaikan. Mata emas Xiu adalah simbol ras dewa dan segel dewa padanya bukan hanya untuk menyegel manusia dan elf. Jika Xiu adalah dewa terakhir, maka dia adalah subjek percobaan itu. Jika memang demikian, semuanya masuk akal. Dia sama seperti Lan Fengli. Dia tampaknya mengerti mengapa Lan Fengli sangat bergantung padanya. Yun Qi pernah menyebutkan bahwa subjek uji suatu ras dapat digunakan pada 3 subjek uji. Kalau dipikir-pikir, subjek uji beberapa ras di tubuhnya harus sama dengan Lan Fengli. Shen Yanxiao memegang dadanya, berusaha meredakan keterkejutan di hatinya. Kalau begitu, apakah tubuhku memiliki karakteristik dari 8 ras utama? Shen Xiu mengerutkan kening. Aku tidak yakin. Ketika aku menjemputmu kembali, mereka telah menghentikan eksperimen mereka padamu dan sedang dalam tahap observasi. Tepat saat aku hendak menjemputmu kembali, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sepertinya ada sesuatu di tubuhmu yang menggerogoti jiwamu. Orang-orang itu mengira eksperimenmu telah gagal, jadi aku membawamu pergi tanpa memberi tahu mereka. Saat ini, mereka mungkin mengira kau sudah mati. Pikiran Shen Yanxiao kacau dan dia berusaha keras untuk tenang. Semuanya jelas. Xiu adalah dewa terakhir, tapi Xiu belum menyatu dengannya. Bab 1123, Peristiwa Masa Lalu yang Menyedihkan 3. Mungkinkah ini masalah yang telah diatasi Yun Qi saat itu? Namun, Shen Yanxiao ingat dengan jelas saat pertama kali dia berbicara dengan Xiu. Siapa sebenarnya kamu? Manusia, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan memanggilku seperti itu. Mereka lebih suka memanggilku iblis. Xiu dengan jelas mengatakan bahwa dia adalah iblis. Shen Yanxiao bertanya-tanya, melihat bahwa dia telah memahami inti permasalahan, dia merasa ada yang tidak beres. Xiao Xiao, garis keturunan elfmu telah bangkit dan aku tidak ingin terus menyegelmu. Setelah segel pertama dibuka, segel di tubuhmu akan terbuka sendiri seiring pertumbuhanmu. Semakin cepat pertumbuhanmu, semakin cepat pula segelnya akan terbuka, kata Shen Xiu. Saudara Xiu, mengapa kamu ingin aku pergi ke benua Dewa Bulan? Tanya Shen Yanxiao. Shen Xiu berkata dengan tenang, sekarang garis keturunan elfmu telah bangkit, benih milik elf di tubuhmu telah berkecambah. Jika kau terus tinggal di benua cemerlang, akan sulit bagimu untuk memelihara sumber kehidupanmu. Hanya ketika kau tiba di benua Dewa Bulan, kau dapat meningkatkan kekuatanmu sebagai elf dan membuka segel yang menyegel garis keturunan elfmu. Begitu sesuatu dimulai, tidak ada jalan untuk kembali. Shen Yanxiao hanya punya satu jalan tersisa, yaitu terus maju selamanya. Dia tidak akan pernah bisa kembali. Kau harus membuka semua segel di tubuhmu sebelum mereka menemukanmu. Kau hanya bisa melawan mereka saat kau telah mencapai puncak kekuatanmu. Shen Xiu berbicara dengan khawatir. Tidak mungkin untuk menentukan apakah itu berkah atau kutukan. Kakak Xiu, tidak bisakah kau membukanya? Shen Yanxiao terkejut. Shen Xiu adalah orang yang menyegelnya, tetapi sepertinya dia tidak bisa membuka segelnya. Shen Xiu menggelengkan kepalanya. Aku sudah kehabisan tenaga terakhirku untuk menanamkan segel padamu. Kupikir kau tidak akan pernah bisa menghancurkannya. Kekuatanku saat ini tidak cukup untuk membuka segelmu. Shen Yanxiao menggigit bibirnya, lalu, saudara Xiu, siapakah kamu sebenarnya? Shen Xiu tertegun sejenak. Tak lama kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat pemandangan di luar jendela. Aku bukan dari benua cemerlang. Atau lebih tepatnya, aku bukan orang sungguhan. Aku telah hidup selama puluhan ribu tahun. Jika kau ingin menghitung, mungkin kau pernah mendengar tentangku dalam legenda.
Puluhan ribu tahun, mata Shen Yanxiao dipenuhi dengan keterkejutan. Shen Xiu menarik kembali pandangannya, tidak ingin menipu si kecil ini. Dulu aku adalah anggota ras dewa. Di akhir perang antara para dewa dan iblis, aku membagi keilahianku menjadi 8 bagian dan menggunakan 7 bagian untuk menyegel jalur antara iblis dan bumi. Adapun keilahian terakhir yang rusak, aku menggunakannya untuk menyegelmu. Saat ini, aku tidak bisa lagi dianggap sebagai dewa. Aku hanya memiliki kekuatan ras dewa, tetapi aku tidak memiliki keilahian. Paling-paling, aku bisa dianggap sebagai setengah dewa. Dewa terakhir dari ras dewa. Shen Yanxiao tersentak. Ada banyak rumor tentang dewa terakhir di dunia. Legenda mengatakan bahwa pada akhir perang antara dewa dan iblis, ras dewa hampir musnah. Setelah iblis mundur ke bawah tanah, hanya ada satu dewa yang tersisa. Dewa itu menggunakan keilahiannya untuk menutup semua jalan menuju ras iblis di dunia. Dewa tanpa keilahian bukan lagi dewa. Demi menjaga stabilitas dunia dan menghentikan serangan para iblis, ras dewa berjuang sampai akhir. Pada akhirnya, mereka berhasil mengusir para iblis kembali ke bawah tanah, tetapi mereka juga mengalami akhir yang tragis. Bab 1124, Peristiwa Masa Lalu yang Menyedihkan 4. Namun, Yun Qi dengan jelas menyebutkan bahwa tubuh dewa terakhir telah digunakan oleh orang-orang itu sebagai subjek uji coba. Jika Shen Xiu adalah dewa terakhir, lalu siapa Xiu? Shen Yanxiao jatuh ke pusaran air besar lainnya dan identitas Xiu kembali membingungkan. Yun Qi berkata bahwa seseorang membawa tubuh dewa terakhir kepada mereka dan mengungkapkan identitasnya. Namun, Shen Xiu mengatakan bahwa dia adalah dewa terakhir. Dia pernah menduga bahwa Xiu adalah dewa itu, tetapi dia tidak pernah mengakuinya. Terlebih lagi, ketika Yun Qi menyebutkan dewa terakhir, Xiu tidak menunjukkan emosi apapun seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Sebagai perbandingan, kata-kata Shen Xiu lebih dapat dipercaya. Xiu berkata bahwa dia adalah iblis, tetapi dia memiliki karakteristik dewa. Shen Yanxiao menggigit bibirnya. Dia tidak memberitahu Shen Xiu tentang Xiu. Jika Xiu benar-benar dari ras iblis, maka dia adalah kebalikan mutlak dari Shen Xiu yang dulunya dari ras dewa. Di satu sisi, Xiu lah yang telah menemaninya sepanjang pertumbuhannya. Di sisi lain, Shen Xiu lah yang telah melindunginya selama bertahun-tahun dan bahkan mengorbankan jejak keilahiannya yang terakhir. Dia tidak ingin melihat masalah apapun di antara mereka berdua. Xiu, kamu dewa atau iblis? Apakah kamu khawatir? Suara Xiu tiba-tiba terdengar di benak Shen Yanxiao. Shen Yanxiao terkejut, tetapi tidak ada perubahan pada ekspresinya. Dia dan aku bukan musuh. Suara Xiu masih dingin, tetapi dia berusaha menghibur Shen Yanxiao. Apakah kamu mengenalinya? Shen Yanxiao bertanya dalam hati. Dia telah jatuh dan menjadi setengah dewa. Penampilan dan auranya telah berubah drastis. Bahkan jika kita pernah bertemu sebelumnya, aku tidak bisa lagi mengenalinya. Selain itu, aku kehilangan kesadaran sebelum perang antara dewa dan iblis berakhir, kata Xiu perlahan. Kalau begitu, apakah kamu dewa atau iblis? Shen Yanxiao ingin tahu. Xiu terdiam sejenak sebelum berkata pelan, aku adalah dewa sekaligus iblis. Aku bisa menjadi dewa atau iblis. Jawaban Xiu membuat Shen Yanxiao benar-benar terdiam. Namun, dia merasa sedikit lega. Xiu dan Shen Xiu bukanlah musuh, itu bagus. Xiao, perhatian Shen Xiu tertarik oleh keheningan Shen Yanxiao dan dia memanggilnya dengan lembut. Hah, Shen Yanxiao kembali sadar dan menatap Shen Xiu. Aku masih saudaramu. Shen Xiu berpikir bahwa Shen Yanxiao telah terasing karena identitasnya dan dia tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Dia tidak mau menceritakan semuanya kepada Shen Yanxiao sebelumnya karena dia tidak ingin saudara perempuannya menjauh darinya. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun dan menyaksikan kekalahan ras iblis dan kehancuran ras dewa. Semua mantan rekan-rekannya telah mengorbankan diri mereka dalam pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya itu. Dia tidak dapat lagi mengingat bagaimana dia menghabiskan 10.000 tahun terakhir. Meskipun ia bukan lagi dewa sejati, ia memiliki kehidupan abadi yang sama sebagai anggota ras dewa. Saat ia menyaksikan waktu berubah dan manusia di sekitarnya mati satu persatu, ia menjadi mati rasa, dan ia tidak ingin lagi menodai ras manusia. Manusia memiliki rentang hidup yang sangat pendek. Dalam pandangan dewa, rentang hidup mereka bagaikan bunga yang layu dalam sekejap. Bahkan untuk Shen Yanxiao yang asli,
dia tidak ingin mencurahkan terlalu banyak perasaannya padanya. Sampai hari itu, anak kecil yang telah bodoh selama lebih dari 1 dekade ini tiba-tiba menatapnya dengan mata yang jernih dan sedikit licik dan memanggilnya. Saudara Siyu. Bab 1125, Peristiwa Masa Lalu yang Menyedihkan 5. Danau hati yang telah lama tenang itu bergejolak oleh panggilan yang penuh vitalitas. Jantung yang telah lama mati rasa tiba-tiba mulai berdetak lagi. Gadis kecil yang telah dijaganya selama 10 tahun telah tumbuh dewasa. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha menekan emosinya, kenangan melihatnya tumbuh dari bayi kecil menjadi gadis cantik juga mengalir ke dalam pikirannya bersama dengan teriakan energi Shen Yanxiao. Benar saja, inilah gadis kecil yang selalu dia lindungi, saudara perempuannya. Mungkin dia akan berbeda dari yang lain. Sifatnya yang unik memungkinkan dia untuk hidup sangat lama. Dia tidak akan serapuh manusia lain dan berumur pendek. Setelah sekian lama menyendiri, Shen Xiu tiba-tiba menyadari bahwa gadis kecil yang telah dijaganya selama bertahun-tahun mungkin benar-benar dapat menemaninya melewati keabadian di masa depan. Dia tidak dapat menahan perasaan terharu, dan emosi yang telah lama dia pendam pun bangkit kembali. Shen Yanxiao, adiknya. Dia akan terus melindunginya dan membiarkannya hidup bahagia selamanya. Dia dulunya adalah seorang dewa, tetapi dia telah mengalami ribuan tahun kesepian. Ketika akhirnya dia menyadari bahwa mungkin ada seseorang yang dapat menemaninya melewati tahun-tahun yang tak berujung di masa depan, bahkan jika dia dengan tulus menunggu, itu tidak akan layu dalam sekejap. Dia akhirnya melepaskan penghalang di hatinya dan sepenuhnya menerima saudari ini. Oleh karena itu, setelah Shen Yanxiao meninggalkan keluarga burung Vermilion ke Akademi Saint Laurent, ia memulai rencananya untuk melindunginya. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencari orang-orang itu dan berusaha sekuat tenaga untuk menekan kekuatan mereka di berbagai tempat. Namun dia tidak pernah menceritakan hal ini kepada siapapun. Barangkali Shen Yanxiao tidak akan pernah tahu bahwa kakaknya, yang hanya muncul sesekali, telah menggunakan tangannya untuk melindunginya dari angin dan hujan tanpa sepengetahuannya, menciptakan jaring pelindung di sekelilingnya. Kakak Xiu, Shen Yanxiao menatap Shen Xiu dengan perasaan campur aduk. Dia selalu begitu lembut. Xiao, dengarkan aku. Pergilah ke benua Dewa Bulan dan buka segel para elf. Shen Xiu mengusap kepala Shen Yanxiao. Hanya ketika Shen Yanxiao meninggalkan benua cemerlang, dia bisa memperoleh keamanan sementara. Hanya ketika dia benar-benar membuka segel para elf, dia bisa perlahan-lahan menjadi lebih kuat. Setelah Shen Yanxiao meninggalkan benua cemerlang, dia kemudian dapat melenyapkan ancaman-ancaman potensial itu tanpa keraguan apapun. Baiklah, aku akan mendengarkan kakak Xiu. Shen Yanxiao mengangguk dengan tekad. Bahkan, meskipun Shen Xiu tidak mengatakan itu, dia sudah punya rencana untuk pergi ke benua Dewa Bulan. Dia telah membicarakan hal ini dengan Xiu sebelumnya, jadi itu bukan keputusan yang terburu-buru. Sekarang Shen Xiu sudah mengatakannya, apa bedanya jika dia datang lebih awal? Jadilah baik. Shen Xiu mengulurkan tangan dan memeluk Shen Yanxiao. Dia adalah saudara perempuannya, satu-satunya yang masih berhubungan dengannya setelah musnahnya ras dewa. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus melindunginya. Selain itu, masih ada. Xiao, orang yang mengubah penampilanmu ada di dalam dirimu, bisik Shen Xiu. Shen Yanxiao gemetar. Shen Xiu tahu. Shen Xiu menyadari kegugupan Shen Yanxiao. Dia terkekeh dan menepuk punggungnya untuk menenangkannya. Jangan takut, kamu penting bagiku. Aku tidak akan menyakiti siapapun dari kalian. Dalam arti tertentu, kita adalah kenalan lama. Bab 1126, Peristiwa Masa Lalu yang Menyedihkan 6. Kakak Xiu tahu. Xiu. Shen Yanxiao mendongak ragu-ragu dan menatap senyum lembut Shen Xiu. Xiu. Shen Xiu tertegun sejenak sebelum dia tampaknya mengerti sesuatu. Sepertinya tidak ada yang salah dengan memanggilnya seperti itu. Kakak Xiu, siapa nama aslimu? Mengetahui bahwa Shen Xiu dan Xiu bukanlah musuh dan mereka tampaknya saling mengenal, Shen Yanxiao segera menjadi penasaran tentang hubungan antara kedua pria misterius itu. Shen Xiu berhenti dan berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Aku tidak ingat, namanya digunakan untuk mengidentifikasi dirinya kepada orang lain. Namun setelah perang antara dewa dan iblis, tidak ada yang memanggil namanya sehingga dia sudah lama melupakannya. Kalau begitu, apakah Xiu juga dari ras dewa? Maafkan rasa ingin tahunya yang meluap, tetapi Xiu telah menyembunyikannya dengan sangat baik.
Shen Yanxiao bertanya dalam hati. Shen Xiu tersenyum. Tentu saja, Xiu, kau berbohong padaku. Tapi sejujurnya, itu tidak sepenuhnya benar. Baiklah, Xiu, aku telah berbuat salah padamu. Dia adalah pengecualian di antara ras dewa. Dia sombong dan tertutup, tetapi dia meyakinkan semua ras dewa. Di akhir perang antara dewa dan iblis, jika bukan karena dia, mungkin dunia akan jatuh ke tangan ras iblis. Shen Xiu terpesona. Ingatannya tampaknya telah kembali ke ribuan tahun yang lalu. Adegan berdarah itu masih segar dalam ingatannya. Shen Yanxiao benar-benar terkejut. Dulu, aku menyelamatkanmu sebagian karena ibumu dan sebagian lagi karena dia. Aku tidak tahu metode apa yang digunakan orang-orang itu untuk mengeluarkannya dari es. Namun, sekarang setelah kau aman dan sehat, aku merasa lega, kata Shen Xiu sambil tersenyum. Jadi, kakak Xiu sudah tahu tentang itu. Shen Yanxiao menyentuh hidungnya. Dia selalu menutupi Xiu. Ternyata ketika Shen Xiu menjemputnya, dia sudah tahu tentang keberadaan Xiu. Aku tahu bahwa jiwanya ada di tubuhmu, tetapi aku tidak tahu kapan dia bangun. Sebenarnya, aku seharusnya sudah menebaknya saat segelmu dibuka. Lagi pula, untuk membuka lapisan pertama segel dewa, pasti ada kekuatan eksternal yang kuat yang memengaruhinya. Aku yakin kalian berdua baik-baik saja sekarang, kata Shen Xiu. Tidak apa-apa. Shen Yanxiao mengalihkan pandangannya dengan canggung. Baiklah, kamu baru saja kembali ke Sun Never Sets jadi kamu pasti lelah. Kamu sudah berbicara denganku begitu lama. Pergilah dan istirahatlah dulu. Aku akan mencarimu besok dan memberitahumu tentang benua Dewa Bulan. Shen Xiu berdiri dan begitu pula Shen Yanxiao. Kalau begitu, aku pamit dulu, saudara Xiu. Shen Yanxiao dengan patuh berpamitan kepada Shen Xiu. Meskipun apa yang didengarnya hari ini agak mengejutkan, dia tidak merasa ada yang berbeda terhadap Shen Xiu. Silakan, Shen Xiu mengantar Shen Yanxiao keluar dari ruangan dan memperhatikannya pergi sambil tersenyum. Sosok ramping bersembunyi di balik pilar tak jauh dari sana. Setelah Shen Yanxiao meninggalkan ruangan, sosok itu perlahan berjalan ke arah Shen Xiu. Nangong Mengmeng memberi hormat kepada Yang Mulia. Nangong Mengmeng, yang bersembunyi di kegelapan, tiba-tiba berlutut dengan satu kaki. Senyum di wajah Shen Xiu memudar. Dia menatap Nangong Mengmeng dan bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Istana bintang rusak telah bergerak. Kegembiraan di wajah Nangong Mengmeng telah lama menghilang. Istana bintang yang rusak. Shen Xiu menyipitkan matanya dan rasa dingin muncul. Bab 1127, Dewa Perang 1. Shen Yanxiao menyeret hatinya yang ketakutan kembali ke rumah Tuan Kota. Dia buru-buru mengambil 2 gigitan makanan penutup yang disiapkan Yan Yu dan menyelinap kembali ke kamarnya. Vermilion Bird yang awalnya berjongkok di kamarnya dan mengunyah apel untuk memulihkan tenaga, menampakkan ekspresi bingung saat melihat Shen Yanxiao menyelinap kembali ke kamarnya sendiri. Ini, penyakit akibat kerja. Vermilion Bird terdiam. Dia sudah lama menyadari bahwa tuannya memiliki beberapa kebiasaan aneh di beberapa area. Namun, apakah normal bagi seseorang untuk menyelinap ke kamarnya sendiri? Makan apelmu. Shen Yanxiao mendengus dan duduk di samping Vermilion Bird. Burung Vermilion kecil, apakah menurutmu mungkin ada dewa setengah dan setengah iblis di antara ras dewa? Shen Yanxiao merenungkan penilaian Shen Xiu terhadap Xiu sepanjang jalan. Vermilion Bird mengunyah apel dan menatap Shen Yanxiao tanpa berkata apa-apa. Maksudmu pria dengan temperamen aneh itu? Benarkah? Shen Yanxiao membelalakkan matanya. Jangan bilang, orang itu jelas orang aneh nomor 1 di dunia. Dia jelas dewa, tapi dia bisa melahap kekuatan ras iblis. Lebih jauh lagi, kekuatannya berasal dari dewa dan iblis. Semua orang akan gemetar saat mendengar namanya. Orang itu sangat brutal. Vermilion Bird mengernyitkan hidung kecilnya seolah-olah dia bingung dengan dewa aneh itu. Shen Yanxiao terdiam. Mengapa orang itu semakin mirip dengan seorang guru besar? Kau sudah bertemu dengannya. Vermilion Bird menggelengkan kepalanya. Saat itu, aku berdiri di garis depan bersama manusia dan bekerja sama dengan ras dewa. Orang itu adalah dewa superior dari ras dewa dan tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran biasa. Yang melawannya semuanya adalah iblis setingkat dewa iblis. Jarang bagi Vermilion Bird untuk mengakui ketidakberartiannya dalam perang antara dewa dan iblis. Dibandingkan dengan banyak dewa dan iblis, dia terlalu lemah. Baiklah, bukan karena dia lemah. Melainkan,
Mereka yang berada di atasnya hanyalah makhluk yang menentang surga. Dewa yang lebih tinggi. Shen Yanxiao bingung lagi. Ras dewa juga terbagi dalam beberapa tingkatan. Setiap dewa memiliki keilahian mereka sendiri, dan mengembangkan keilahian mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka. Namun, pembagian mereka tidak serumit milikmu. Selain dewa utama, hanya ada 3 tingkatan. Dewa setengah, dewa menengah, dan dewa unggul. Dewa unggul dapat dikatakan sebagai yang terkuat dari ras dewa di bawah dewa utama. Setiap dewa unggul memiliki gelar mereka sendiri, seperti dewa cahaya, dewa api, dewa angin. Burung vermilion mulai mengoceh tanpa henti. Berhenti. Shen Yanxiao tepat waktu menyela penjelasan rincinya. Dewa yang saya tanyakan adalah dewa yang lebih unggul. Apa gelarnya? Tanya Shen Yanxiao. Burung vermilion berhenti dan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia perlahan berkata, Dewa Perang. Dewa Perang, gumam Shen Yanxiao. Benar sekali, dia adalah Dewa Perang, dewa superior yang paling kuat. Kekuatan bertarungnya dapat bersaing dengan dewa utama, dan dia adalah jenderal dewa nomor 1 di ras dewa. Ketika dia melawan ras iblis, Dewa Perang secara pribadi memimpin 100.000 prajurit untuk melawan pasukan iblis yang dipimpin oleh Dewa Iblis. Dia menggunakan 100.000 dewa untuk melawan 1.000.000 iblis. Dia sendiri membantai puluhan ribu prajurit iblis dan jumlah jenderal iblis yang tewas di tangannya tidak terhitung banyaknya. Jejak pemujaan fanatik muncul di mata burung vermilion. Ahli absolut semacam ini layak disembah. Selama perang antara dewa dan iblis, Dewa Perang dianggap sebagai legenda yang tak terkalahkan oleh semua ras. Dari awal perang antara dewa dan iblis hingga akhir, Dewa Perang tidak pernah terkalahkan. Tidak pernah. Bab 1128, Dewa Perang 2. Sangat hebat. Shen Yanxiao tercengang. Seberapa hebat pencapaiannya, tapi, dewa yang selamat sepertinya bukan dia. Dari sudut pandang manapun, Shen Xiu tidak terlihat seperti Dewa Perang yang telah membantai semua orang. Selain itu, dia sama sekali tidak sombong atau angkuh. Vermilion bercemberut seolah dia tidak menyukai pertanyaan ini. Perbedaan antara ras dewa dan ras iblis terlalu besar. Bahkan jika dia bertarung melawan 10.000 iblis, mustahil baginya untuk bertarung melawan pasukan 1.000.000 orang dari ras iblis. Aku mendengar dari perwakilan ras lain bahwa selama pertempuran terakhir antara para dewa dan iblis, Dewa Perang bertarung melawan Dewa Iblis. Vermilion berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Kedudukan Dewa Iblis dalam ras iblis setara dengan Dewa Utama dari ras dewa. Sungguh biadab, Dewa Tuhan dari ras dewa tidak berpartisipasi dalam perang antara para dewa dan iblis. Sejujurnya, Vermilion menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, dewa-dewa sudah lama tidak muncul. Ratusan tahun yang lalu, dewa-dewa menghilang tanpa jejak. Tidak ada dewa dalam ras dewa yang tahu kemana dewa-dewa pergi. Selama perang antara dewa dan iblis, dewa-dewa tidak muncul sama sekali. Hanya beberapa dewa superior yang memimpin ras dewa berperang melawan ras lain. Shen Yanxiao mengerutkan kening. Apakah Dewa Perang mengalahkan Dewa Iblis? Vermilion menatap Shen Yanxiao dan berkata perlahan. Meskipun Dewa Perang itu kuat, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Dewa Iblis. Dewa Iblis juga merupakan entitas yang sangat kuat. Mereka berdua bertarung selama hampir sebulan, dan semua prajurit mereka terbunuh. Pada akhirnya, baik Dewa Perang maupun Dewa Iblis menderita banyak korban. Untuk mencegah Dewa Iblis melarikan diri, Dewa Perang menggunakan kekuatan melahapnya untuk melahap Dewa Iblis. Melahap, ekspresi Shen Yanxiao benar-benar ngeri. Vermilion menggaruk kepalanya dan berkata dengan putus asa, bukan seperti yang kau pikirkan. Dia hanya melahap kekuatan Dewa Iblis, bukan Dewa Iblis itu sendiri. Dia melahap jiwa Dewa Iblis. Karena Dewa Iblis terlalu kuat, dia hampir tidak bisa dihancurkan. Dewa Perang adalah satu-satunya dewa yang dapat mengintegrasikan kekuatan klan iblis. Karena itu, dia hanya bisa menggunakan sifat khususnya untuk melahap jiwa Dewa Iblis. Namun, jiwa Dewa Iblis terlalu kuat. Meskipun Dewa Perang bisa melahapnya, butuh puluhan ribu tahun untuk sepenuhnya melenyapkan jiwa Dewa Iblis di tubuhnya. Karena itu, di akhir pertempuran, Dewa Perang menggunakan kekuatannya yang tersisa untuk membekukan dirinya di dalam es. Jika dia tidak bisa dibebaskan dari es, dia akan disegel bersama dengan Dewa Iblis selamanya. Es hitam. Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam. Dia yakin bahwa Xiu, mungkin adalah Dewa Perang itu.
Dia tidak mati dalam pertempuran saat itu. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyegel dirinya dan jiwa Dewa Iblis di dalam es misterius. Dengan kata lain, orang-orang itu mengira dia sebagai dewa terakhir dan menggunakannya sebagai subjek uji coba. Apakah kau tahu siapa nama dewa perang itu? Shen Yanxiao merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia bisa merasakan bahwa Xiu, yang berada di danau hatinya, telah mendengarkan ketika dia mengucapkan kata-kata itu kepada Vermilion Bird. Dia tidak menghentikannya, yang berarti dia telah menyetujui penyelidikannya. Vermilion Bird berpikir sejenak, dan wajahnya berubah menjadi bola. Akhirnya, dia ingat nama Dewa Perang. Namanya, Asura, Dewa Perang Asura. Saat burung Vermilion mengucapkan kata, Asura, Shen Yanxiao segera merasakan fluktuasi mental yang kuat dari danau hatinya. Bab 1129, Dewa Perang 3. Tepatnya, Dewa Perang adalah campuran dewa dan iblis. Dia memiliki kekuatan ras dewa dan juga sifat iblis dari ras iblis. Sebelum perang antara dewa dan iblis dimulai, ada banyak manusia yang menganggapnya sebagai iblis. Namun sebenarnya, dia adalah dewa yang lebih unggul. Vermilion Bird mengangkat bahunya. Dewa yang kontroversial seperti itu telah menjadi kunci untuk melenyapkan dewa iblis. Ketika manusia menyadari kebesarannya, dia sudah jatuh. Ngomong-ngomong, itu agak menyedihkan. Manusia, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan memanggilku seperti itu. Mereka lebih suka memanggilku iblis. Shen Yanxiao akhirnya mengerti mengapa Xiu berkata demikian. Semua petunjuk cocok. Xiu, Dewa Perang, Asura. Shen Yanxiao tidak pernah menyangka bahwa jiwa yang tinggal di tubuhnya memiliki identitas yang begitu mengejutkan. Dia adalah dewa perang yang mengakhiri perang antara dewa dan iblis dan menyelamatkan dunia. Shen Yanxiao mendengarkan dengan tenang saat jantungnya berdebar kencang. Dewa perang itu sangat mulia, kata Vermilion Bird perlahan. Meskipun dia tidak menyukai kepribadian dewa perang, dia harus mengakui prestasi dewa perang. Demi rakyat jelata, dia mengorbankan dirinya untuk membawa dewa iblis ke jurang. Dia telah menghancurkan kesombongan klan iblis dan menyelamatkan dunia. Ya, jawab Shen Yanxiao dengan suara rendah. Burung Vermilion, apakah kamu tahu gelar dewa terakhir? Shen Yanxiao memikirkan Shen Xiu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Burung Vermilion berpikir sejenak dan berkata, yang terakhir selamat dari ras dewa tampaknya juga dewa yang lebih unggul. Menurutku dia, Dewa Cahaya. Dewa Cahaya. Shen Yanxiao tersenyum, ini sesuai dengan temperamen Shen Xiu. Cahaya membawa harapan dan masa depan. Shen Yanxiao mengobrol sebentar dengan Vermilion Bird sebelum dia pergi mandi dan beristirahat. Berbaring di tempat tidur, dia memejamkan mata dan tenggelam dalam danau hatinya. Xiu berdiri di danau dengan punggung menghadap Shen Yanxiao. Shen Yanxiao menatap punggung yang sudah dikenalnya itu dengan ekspresi yang rumit. Xiu, kamu kenal kakak Xiu, kan? Shen Yanxiao ragu-ragu cukup lama sebelum akhirnya mengucapkan kata-kata itu. Sejujurnya, dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah mengetahui identitas Xiu dan semua yang telah dilakukannya di masa lalu, dia sangat terkejut. Aku mengenali Dewa Cahaya. Xiu berbalik dan menatap Shen Yanxiao dengan mata emasnya. Bagus juga. Aku takut kalian adalah musuh. Shen Yanxiao mengalihkan pandangannya dengan canggung. Saat ini, kamu tidak perlu takut, kata Xiu ringan, seolah-olah tidak ada yang perlu dipedulikan meskipun dia telah bertemu dengan seorang kenalan lama. Shen Yanxiao mengangguk. Dia melirik Xiu dan segera mengalihkan pandangannya. Saudara Xiu berkata bahwa akan lebih baik bagiku untuk pergi ke benua Dewa Bulan sesegera mungkin. Bagaimana menurutmu? Shen Yanxiao memiliki perasaan campur aduk ketika dia memikirkan apa yang telah dikorbankan Xiu untuk dunia ini. Dia berharap Xiu dapat pulih sesegera mungkin. Tentu saja, silakan. Lalu Jialan dan yang lainnya. Mereka seharusnya sudah memiliki sedikit kekuatan sekarang. Aku akan meninggalkan misi lanjutan untuk mereka. Sementara kita berkeliling benua Dewa Bulan, mereka dapat melakukan pelatihan mereka. Xiu telah memecahkan masalah ini. Melatih prajurit bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dalam semalam. Meskipun dia secara pribadi melatih iblis tingkat lanjut, masih terlalu dini bagi mereka untuk menjadi pasukan yang pernah dia pimpin. Baiklah, Shen Yanxiao mengangguk dengan linglung, tetapi dia diam-diam senang. Xiu pernah menjadi dewa perang dan tentu saja, kemampuannya untuk memimpin pasukan ke medan perang tidak perlu diragukan lagi.
Di masa lalu, para prajurit di bawah Siu adalah pasukan paling tajam dari ras dewa. Bab 1130, Malam Perpisahan, 1. Selain Dewa Iblis, mungkin tidak ada jenderal lain yang dapat dibandingkan dengan Siu. Pasukan yang dilatihnya benar-benar yang paling kuat. Keesokan paginya, Shen Yanxiao berbicara lagi dengan Shen Xiu dan memastikan waktu perjalanannya ke benua Dewa Bulan. Yang tersisa hanyalah mengatur Sun Never Sets. Menurut Shen Xiu, Shen Yanxiao harus membuka segel kedua dari segel dewa di benua Dewa Bulan agar ia dapat meningkatkan kekuatannya. Jika ia ingin membuka segel kedua, ia harus bergantung pada pertumbuhan sumber kehidupannya. Shen Yanxiao hanya dapat menerobos sendiri dan Xiu tidak dapat ikut campur. Dengan bantuan Xiu, Shen Yanxiao membutuhkan waktu lebih dari setahun untuk membuka segel ketujuh dari lapisan pertama. Jika dia ingin membuka segel kedua, mungkin akan memakan waktu setidaknya 1 tahun. Shen Yanxiao tidak akan mempunyai kesempatan untuk kembali ke benua cemerlang selama setahun penuh, jadi dia harus membuat pengaturan sebelum dia pergi. Oleh karena itu, Shen Yanxiao secara khusus mencari 5 binatang. Xiao Xiao, beri aku waktu 2 hari lagi. Aku belum selesai dengan pekerjaanku. Tang Nazi, yang diseret ke rumah tuan kota oleh Shen Yanxiao, memasang wajah muram. Hanya karena omongan murahan mereka kemarin, mereka telah bekerja keras sampai mati saat mereka kembali. Sekarang, Shen Yanxiao tiba-tiba memanggil mereka. Mereka hanya punya satu pikiran, gadis kecil itu akan membalas lagi. Shen Yanxiao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat melihat ekspresi menyedihkan Tang Nazi. Dia tersenyum dan berkata, "Tenanglah. Aku memanggilmu ke sini hari ini karena ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Apakah mereka tidak terburu-buru menjalankan misi? Kelima orang itu langsung tersadar dan segera duduk di kursi. "Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kamu membuatku takut setengah mati." Tang Nazi menarik napas dalam-dalam. Setelah semalam disiksa, dia merasa tulang-tulangnya akan hancur. "Serius deh, kalau mau ngajak ribut serigala, jangan ngajak ribut penguasa kota berdada hitam." Shen Yanxiao terkekeh. Tang Nazi begitu ekspresif sehingga dia tidak dapat menahan tawanya. "Ada apa? Bicaralah." Qixia minum seteguk teh. Dia jauh lebih tenang daripada Tang Nazi, tetapi lingkaran hitam di bawah matanya memperlihatkan penampilannya yang lesu setelah begadang. Shen Yanxiao menatap 5 binatang buas dan menarik napas dalam-dalam. "Dalam beberapa hari, aku akan meninggalkan benua cahaya dan pergi ke benua Dewa Bulan." "Puh." Tang Nazi meludahkan seteguk teh ke wajah Yan Yu. Yan Yu mengerutkan kening dan Tang Nazi buru-buru maju untuk membersihkannya. Sungguh lelucon. Pria yang tampak lembut ini bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Dia harus menenangkannya. "Benua Dewa Bulan, itu wilayah para elf. Kenapa kau tiba-tiba ingin pergi ke sana?" Reaksi Qixia sangat tenang. Dia sudah mencoba menebak alasan mengapa Shen Yanxiao pergi ke benua Dewa Bulan. Peri yang sombong tidak mudah bergaul. Yang Si sedikit mengernyit. Meskipun keluarganya berbeda dari keluarga Qilin yang telah berkecimpung dalam bisnis selama beberapa generasi, mereka telah menempa senjata yang bagus karena ada hubungannya dengan benua Dewa Bulan. Li Xiaowei ragu sejenak sebelum berkata, "Guruku pernah ke benua bulan sebelumnya. Tempat itu tidak ramah bagi manusia." Li Xiaowei sangat bijaksana dalam perkataannya. Para elf pada dasarnya sombong dan mengagungkan kekuatan alam. Mereka membenci manusia yang suka membuat rencana jahat. Di mata mereka, manusia hanya sedikit lebih baik daripada para iblis, mayat hidup, dan kurcaci. Bab 1131, Malam Perpisahan, 2. Meskipun ada banyak pedagang di benua Brilliance yang memiliki hubungan dengan para elf karena sumber daya yang melimpah di benua Dewa Bulan, para elf itu tetap sangat tidak menyukai pedagang manusia. Hampir tidak ada manusia yang dapat tinggal di benua Dewa Bulan lebih dari beberapa hari. Setiap kali mereka pergi ke sana, mereka akan pergi dengan tergesa-gesa, takut akan dipukuli sampai mati oleh para elf itu. Faktanya, selama perang antara para dewa dan iblis, para elf dan manusia berada di pihak yang sama. Mereka adalah sekutu dan bekerja sama satu sama lain. Namun, sejak ras dewa musnah dan ras iblis mundur ke bawah tanah, hubungan antara berbagai ras di dunia memburuk. Di mata ras lain, manusia adalah ras yang paling rakus setelah ras iblis. Mereka mencintai uang dan semua barang berharga. Demi kekuasaan dan status, mereka tidak ragu untuk menyakiti ras mereka sendiri. Selain itu,
manusia licik dan pandai membuat rencana jahat. Mereka bahkan rela menggunakan cara-cara jahat untuk merebut apapun dan semua yang unik. Singkatnya, reputasi umat manusia di benua lain sangatlah buruk. Tidak heran mereka berlima merasa khawatir ketika mendengar Shen Yanxiao akan pergi ke benua Dewa Bulan. Aku tahu bahwa para elf dari benua Dewa Bulan tidak menyukai manusia, tetapi ketika mereka menghadapi para elf, mereka sangat baik, kata Shen Yanxiao sambil tersenyum. Kau bukan peri. Lagi pula, persepsi peri jauh lebih baik daripada manusia. Bahkan jika kau menyamar, aku khawatir kau akan segera ketahuan. Tang Nazi bergumam pelan. Jika para peri mengetahui bahwa Shen Yanxiao telah menyamar, maka situasi Shen Yanxiao akan sangat menyedihkan. Peri paling benci tipu daya. Bagaimana jika aku salah satunya? Shen Yanxiao sedikit mengangkat alisnya. Di bawah tatapan bingung dari 5 binatang buas, rambut hitamnya berangsur-angsur memudar dan warna putih keperakan murni perlahan-lahan menutupi rambutnya. Sepasang mata hijau zamrud membawa jejak senyum dan kulitnya langsung menjadi sangat putih sementara sepasang telinga runcing muncul dari rambutnya. Seluruh aula menjadi sunyi. Kelima binatang itu melihat pemandangan ajaib ini dengan ngeri. Dalam sekejap mata, Shen Yanxiao yang duduk di hadapan mereka telah berubah dari manusia menjadi peri yang cantik. Sihir apa yang kau gunakan? Tang Nazi menelan ludahnya. Shen Yanxiao, yang telah berubah menjadi peri, kini tampak kurang licik dan lebih murni. Dia duduk di sana dengan tenang seperti patung tanpa cacat. Itu bukan sihir. Sebagai seorang Arkmagus Agung, Qixia yakin bahwa kemunculan Shen Yanxiao bukan karena pengaruh eksternal. Itu bukan sihir. Yang Si bertanya-tanya apakah dia berhalusinasi karena terlalu banyak bekerja tadi malam. Xiao Xiao, apakah kamu peri? Yan Yu bertanya dengan susah payah. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Bro, cubit aku. Apa aku sedang bermimpi? Tang Nazi tercengang. Tercengang, Li Xiaowei mengulurkan tangan dan mencubit paha Tang Nazi. Aduh, Tang Nazi langsung melompat. Sakit, hatiku sakit. Li Xiaowei mencubitnya begitu keras hingga air matanya hampir jatuh. Kakak, kamu benar-benar mencubitku. Tang Nazi menatap Li Xiaowei dengan air mata di matanya. Li Xiaowei bertanya sambil melamun, apakah itu sakit? Tang Nazi memamerkan giginya dan berkata, tentu saja, sakit. Li Xiaowei mengangguk bingung. Jadi ini bukan mimpi. Tang Nazi merasa tertekan. Kakaknya yang baik telah disesatkan oleh Qixia dan yang lainnya.